Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, sekolah yang semestinya menjadi rumah kedua dan tempat teraman selain di rumah bagi anak. Namun kenyataannya sebaliknya. Bagi Adelia Rahma, sekolah justru menjadi tempat yang mengerikan hingga berujung maut. Adelia meninggal karena ulah temannya saat ia diminta wali kelas membakar sampah. Di pekarangan samping sekolah inilah saudara, 28 Februari 2024 lalu, Adelia dan sejumlah rekannya membakar sampah. Lokasi ini menjadi saksi bisu. Adelia terbakar karena ulah temannya. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi pada Adelia? Dan mengapa para siswa ini tidak melakukan kegiatan belajar namun justru membakar sampah? Kejadian ini bermula dari para siswa bergotong royong membersihkan ruang kelas. Sampah-sampah kemudian dikumpulkan di samping sekolah. Salah satu guru kemudian menyalakan api untuk membakar sampah menggunakan bensin. Bensin yang digunakan untuk menyalakan api kemudian dibawa ke dalam kelas. Kemudian saudara, salah satu teman korban mengambil botol berisi bensin itu dan membawa ke tempat pembakaran sampah. Namun salah satu rekan korban lainnya merebut botol bensin tersebut dan menyiramkannya ke korban. Naas, api langsung menyambar korban. Korban yang panik berlari ke kamar mandi untuk memadamkan api dengan air. Namun kamar mandi justru tak kunjung terbuka. Korban yang semakin panik kemudian lari ke depan kelas. Rekan korban pun panik. Guru yang melihat kondisi korban langsung berusaha memadamkan api. Korban juga sempat diminta untuk berguling ke tanah agar api bisa cepat padam. Korban pun kemudian dibawa ke RSUD Lubuk Basung dan dirujuk ke RSUPM Jamil Padang. Akibat kejadian itu, saudara, korban mengalami luka bakar 80%. Adelia sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 35 hari dan menjalani 4 kali operasi. Ia kemudian dibawa pulang meski luka bakarnya baru sembuh 5%. Kondisi Adelia pun semakin memburuk. Bocah 11 tahun ini kemudian kembali dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Namun kondisi Adelia semakin menurun hingga akhirnya Adelia meninggal pada 21 Mei 2024 lalu. Pihak keluarga sempat kecewa dengan pelayanan rumah sakit lantaran dokter hanya memberikan perawatan untuk luka bakar saja tanpa melihat kondisi Adelia yang semakin memburuk. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang menjawab penilaian keluarga Adelia. Pihak rumah sakit bilang korban telah menjalani 4 kali operasi yang melibatkan berbagai dokter spesialis. Mereka menegaskan perawatan Adelia sudah sesuai prosedur. Bakar 31% ini untuk anak cukup berat ini. Sehingga dipulangkan pasiennya pada tanggal 25 April. Nah, kemudian tetap dianjurkan untuk kontrol ke poliklinik. Nah, baru masuk terakhir itu sudah dalam kondisi yang agak berat pada tanggal 19 Mei. 18 atau tanggal 19 Mei. Kemudian pasiennya langsung dirawat dan terjadi memang sudah perburukan. Keluarga berupaya mencari keadilan untuk Adelia. Menurut keluarga, kepala sekolah terkesan angkat tangan dan seolah menyalahkan 2 guru yang saat itu menyuruh anak murid ikut gotong royong dan membakar sampah. Keterangan pihak sekolah juga nilai berubah-ubah terkait luka bakar yang diterima korban. Keluarga menilai pihak sekolah lalai dalam mengawasi para siswa hingga berujung petaka. Tak hanya pihak sekolah, keluarga juga melaporkan teman korban yang menyiramkan bensin. Kemarin kan laporan telah dibuat di Polres. Kita menuntut pelaku mendapatkan sanksi dan dan pihak sekolah. Pihak sekolah tuh mungkin ya yang bisa jadi guru wali kelasnya yang menyuruh atau kepala sekolahnya, kita nggak tahu. Itu kan kita menuntutnya dari segi pihak sekolah. Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya bagi kita. Kemana para guru saat kejadian?
Bukankah para siswa harus selalu dalam pengawasan guru selama kegiatan di sekolah? Polisi telah memeriksa 4 orang, yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru olahraga korban. Namun, polisi belum menetapkan tersangka karena masih membutuhkan keterangan dari para ahli. Dalam kasus ini, saudara, polisi menilai ada unsur kelalaian dalam pengawasan. Sekolah itu dilaporkan terkait kelalaian tadi atau gimana, Pak? Dilaporkan. Tadi kan dilaporkan itu oknum guru yang honorer dan kawan-kawan. Jumlah gurunya di sini kita masih tahap pemeriksaan, ya jadi sudah kita periksa yaitu wali kelasnya, kemudian wakil kepala sekolah, yaitu yang jelas itu guru olahraga di honorer. Sementara terkait teman korban yang menyiramkan bensin, polisi tak melakukan penahanan. Selain karena dari pemeriksaan tidak ada niat dan motif dari teman korban dalam insiden tersebut, polisi juga tidak bisa melakukan penahanan mengingat usianya yang masih 10 tahun, sehingga akan dikembalikan pada orang tua atas perbuatannya. Sebelum peristiwa korban terbakar, ternyata korban sering mendapat perundungan di sekolah oleh teman yang menyiram dengan bensin tersebut. Korban sempat bercerita bahwa dirinya sudah pernah melaporkan perundungan tersebut kepada guru, namun tak mendapat respons yang baik. Cerita kalau dia sering dibully sama anak ini di sekolah, seperti kayak didorong, ditempeleng, ditendang. Tapi Adeliana nggak berani ngomong di rumah, dia ngomongnya baru setelah kejadian ini dan udah mengadu sama gurunya di sekolah, tapi gurunya cuma bilang, kamu anak perempuan jangan main sama anak laki-laki sama anak laki-laki, perempuan ngapain kamu main sama anak laki-laki, gitu doang gurunya ngomong kan. Tapi anak nih nggak ada ditegur. Yang Pemerintah daerah setempat menyesalkan adanya kejadian ini. Dinas Pendidikan menyelidiki dugaan kelalaian pihak sekolah. Sanksi akan dijatuhkan jika terbukti ada yang bersalah. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara cepat dan tuntas. KPAI menyebut perlu kehati-hatian dalam menangani kasus ini karena melibatkan anak-anak, baik korban, saksi, dan anak yang berkonflik dengan hukum. KPAI meminta ada pendampingan psikososial terhadap anak-anak yang terlibat. Teman-teman Dinas Pendidikan sedang bekerja. Kami juga sedang menunggu laporan dari Dinas Pendidikan. Kita tunggu dulu seperti apanya nanti. Kalau memang terbukti ada kelalaian dalam melaksanakan tugas, kita akan berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum harus tepat, artinya aparat penegak hukum harus bisa berkolaborasi dan menuntaskan serta menyelidiki dengan gamblang apa yang menjadi penyebab, kemudian siapa-siapa yang pihak-pihak terkait. Pada kami juga berharap bahwa ada pendampingan psikososial karena ada anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga ada anak-anak di lingkungan sekolah dasar. Kasus perundungan di sekolah masih kerap terjadi. Pengawasan yang ketat harus dilakukan agar kejadian serupa tak kembali terulang. Jangan sampai karena lalai anak-anak menjadi korban. Tak hanya guru, orang tua dan pihak terkait lainnya harus terus mengedukasi anak-anak agar tidak melakukan perundungan dan kekerasan hingga berujung nyawa melayang.